Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, selayaknya kita menyambung pembahasan tentang adab-adab dalam melakukan safar atau perjalanan, namun mengingat 2 hari yang akan datang kita akan melakukan salah satu amal saleh, yaitu melakukan salat Idul Adha, melakukan kurban. Maka ada baiknya malam ini kita mengulang kaji tentang adab-adab menjelang hari raya Idul Adha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama sekali ingin kita ingatkan kembali bahawa hari ini kita telah berada di 8 Zulhijjah, dan besok insyaallah kita akan bertemu dengan hari yang dimuliakan Allah, yaitu hari Arafah, 9 Zulhijjah. Salah satu amalan bagi yang tidak berhaji adalah melakukan puasa sunnah Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Puasa Arafah, atau siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka aku mengharap dari Allah untuk diampunkan dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Ini maksudnya bukan setahun sesudah berpuasa, tapi diampunkan dulu setahun, kemudian ditambah setahun lagi. Jadi kesimpulannya, diampunkan oleh Allah hanya dengan 1 hari berpuasa besok. Dosa-dosa kita diampunkan selama 2 tahun. Maka jangan lewatkan kesempatan untuk menghapus dosa ini. Manusia kadang-kadang ketika dibuka kesempatan menghapus kesalahannya di dunia oleh pihak-pihak dunia, itu pun dia kejar. Kalau ada pemutihan STNK, misal diumumkan pemutihan STNK selama 5 tahun, cukup bayar hanya setahun, berbondong-bondong orang datang untuk menghapuskan kesalahannya tidak bayar pajak selama 5 tahun. Padahal itu kebijakan dunia, artinya bayar enggak bayar tidak menyebabkan dosa akhirat. Itu hanya kebijakan-kebijakan untuk mendukung negara. Tapi Masya Allah, ketika Allah mengumumkan melalui Nabi-Nya, kalau ingin diampunkan dosa selama 2 tahun ke belakang, maka puasalah Arafah. Tapi manusia banyak tidak menyambutnya. Masih ada yang malam ini ketika kita tanya, "Kiban na rencana na puasa?" dia masih menjawab, "Oh, aku fikir-fikir leh." Masih ada yang belum merencanakan, padahal badan sehat, tidak ada kekurangan apapun, tapi tidak ada rencana mengampunkan dosa. Makanya Allah kadang-kadang pun tidak memberikan surga kepada orang-orang yang tidak serius merindukan surga. Hadiah yang terbaik dari Allah untuk kita adalah menghapus dosa. Daripada diberi pahala, bagus dihapus dosa, Pak. Karena kalau diberi pahala belum tentu mampu mengalahkan dosa.
Misalnya kita diberi pahala bergunung, tapi dosa tidak dihapuskan, ketika ditimbang Allah belum tentu bisa memenangkan dosa tadi. Makanya kenapa ada 7 golongan yang dapat pahala syahid tapi tidak disebut syahid. Orang yang terbakar, meninggal tenggelam, terkena penyakit taun, terkena penyakit mabtun, sakit perut, kemudian seorang istri yang meninggal sambil melahirkan, dan seterusnya, yang jatuh ditimpa bangunan. Nah, itu pahala syahid, tapi tidak syahid. Orang syahid langsung ke surga Allah, mendapat pahala syahid berbeda. Yang meninggal COVID, walaupun mungkin terhinakan di dunia, tidak boleh dipegang, disolatkan di dalam mobil, tapi Masya Allah mereka dapat pahala syahid. Itu penyakit ta'un, mewabah seluruh negara. Tapi bedanya apa? Mereka tetap ditimbang pahalanya, pahala syahidnya itu ditimbang dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka kalau orang yang meninggal COVID tapi tidak salat, dia meninggal COVID tapi tidak salat, maka ditimbang dengan dosa-dosa besarnya, tidak pernah salat. Bisa jadi kalah pahala syahidnya dibandingkan dengan dosa meninggalkan salat. Ujung-ujungnya transit dulu dalam neraka. Jadi begitu juga kalau Allah menjanjikan dihapuskan pahala, kejar. 10 Muharram 1 tahun, puasa Arafah 2 tahun. Kalau setiap tahun kita puasa Arafah, bayangkan kalau umur kita sudah 30 tahun kita puasa Arafah, berarti sudah 60 tahun kita diampunkan dosa. Jadi oleh karena itu, berpuasalah, nekatlah untuk berpuasa. Baik tak fikir makanan lehunya, makan banyak-banyak waktu sahur, makan mendekati azan, biar jangan cepat lapar. Habis itu tidur, bangun waktu buka puasa saja. Yang untuk menyelamatkannya keadaan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dulu yang perlu kita kabarkan untuk semangat kita berpuasa besok hari. Sebenarnya sunnahnya dari hari pertama Zulhijjah itu sudah sunnah berpuasa, namun puncaknya besok insyaAllah. Berikutnya, ketika menjelang maghrib, maka kita menghadapi malam yang dimuliakan Allah dalam Islam, yaitu malam Aidul Adha. Disunnahkan melakukan takbir muqayyad. Ditakbir menyebut nama Allah, mulai dari terbenam matahari, salat maghrib, setelah salat maghrib sampai sebelum terbenam matahari hari tasyrik yang terakhir. Berarti 4 hari kita takbir. Makanya takbir di Aidul Adha itu lebih besar, lebih lama dibandingkan Aidul Fitri. Kemudian keesokan paginya Allah memuliakan kita kembali untuk melakukan amal yang baru, yaitu setelah salat subuh bersiap-siap untuk melakukan salat Aidul Adha. Nah, perlulah kita fahami kembali ada adab-adab atau sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan sebelum menuju ke tempat salat Aidul Adha. Yang pertama, al-ightisal. Jangan lupa mandi sunnah, yaitu mandi Idul Adha atau mandi sunnah, mandi hari raya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghdu lil musalla. Rasulullah itu mandi dulu sebelum menuju ke tempat salat di hari raya, baik hari raya Aidul Fitri ataupun hari raya Aidul Adha. Ini mandi, ini sunnah. Cara mandinya boleh seperti mandi biasa, namun perlu diniatkan khusus saja. Artinya niat sengaja mandi, mandi sunnah hari raya.
Jangan bilang 2 rakaat menghadap kiblat. Karena orang hanente ka biasa gani semayang orang gani bukan mano tapi yang lebih baik para ulama juga menyatakan mandinya seperti mandi junub. Walaupun niatnya sunnah tapi seperti mandi junub. Artinya sempurna membasahi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan sebelum mandi disunnahkan berwuduk lebih dahulu seperti urutan mandi junub. Nah, kedua-duanya boleh dilakukan. Apa tujuan disuruh mandi ini? Ya, karena kita ketika berada fi wasati jam'il muslimin nadhifan tayyibur raihah, agar kita ketika menuju ke tempat salat kita berada di tengah kaum muslimin dalam keadaan tidak mengganggu penciuman kaum muslimin. Ya, jadi mereka senang berada di hadapan kita, mereka tidak menyesal berada di samping kita. Ya, jadi disuruh mandi. Ya. Berikutnya at-tatayyub, hendaknya memakai wangi-wangian. Jadi setelah mandi pakai wangi-wangian untuk menuju ke tempat salat. Ini tujuannya juga sama, agar kaum muslimin tidak terganggu dengan kehadiran kita, sekaligus didekati oleh malaikat, dicintai oleh malaikat, karena malaikat tidak suka orang yang bau. Islam itu identiknya bersih wangi. Rasulullah penampilannya bersih, necis, wangi. Minyak wangi menjadi andalan dalam Islam. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan mereka yang makan man akala thawman au basalan, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, ya, lalu dia menuju ketika dia ingin menuju ke masjid, maka malaikat, jangankan manusia, malaikat pun tersakiti dengan bau mulutnya. Jadi malaikat tidak suka dengan orang yang berbau. Makanya disuruh pakai wangi-wangian, karena di waktu salat hari raya itu tempat berkumpulnya kaum muslimin melebihi daripada hari-hari biasa. Kalau mau lihat jumlah kaum muslimin, lihatlah di waktu salat hari raya. Kalau mau lihat keimanan kaum muslimin, lihatlah di waktu salat 5 waktu. Kalau mau lihat jumlah, lihat di waktu salat hari raya. Itu yang enggak pernah salat Jumaat, yang enggak pernah salat 5 waktu, itu salat hari raya kejap. Tapi kalau mau lihat ketakwaan, lihat keimanan, lihatlah orang-orang yang salat 5 waktu, selalu datang berjamaah. Ini beda. Nah, baik. Berikutnya labasus siyab al-jadidah. Setelah mandi pakai wangi-wangian, disunnahkan memakai pakaian yang paling baru. Ya. Baru bukan bermakna baru dibeli, tapi baru bermakna jangan pakai baju kemarin atau yang sudah dipakai. Pakailah baju yang baru dicuci. Jadi tidak ada sunnahnya beli baju baru di hari raya. Namun baru yang dimaksud adalah baru dicuci, bersih dan wangi. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih jubah yang terbaik untuk salat hari raya. Ibnu Umar juga diceritakan yalbasu ahsana siyabahu fil aidain. Ibnu Umar memakai pakaian yang baru di setiap kali 2 hari raya. Artinya pakaian yang terbaik. Jadi cari pakaian terbaik. Untuk laki-laki pakaian terbaiknya kalau untuk salat adalah berwarna putih. Walaupun boleh berwarna lain, tapi afdalnya berwarna putih. Untuk perempuan tidak disunnahkan warna tertentu. Boleh memakai warna apa saja, yang penting jangan mengganggu pandangan orang salat. Ibu-ibu kalau memakai mukena, jangan pilih mukena yang mengganggu orang salat. Saya pernah lihat mukena pelangi, jadi warnanya warna pelangi. Itu orang yang di belakang dia, saya yakin terganggu dan tidak bisa khusyuk, karena disibukkan mencocokkan warna mukena dengan pelajaran di SD. Disebutkan di SD warna pelangi itu adalah Meiji, Kuhi, Binio.
Jadi dicocok-cocokkan, iaitu selama 2 rakaat ke bercocok-cocoknya bercocok-cocoknya itu tidak boleh. Kita juga nanti laki-laki jangan pakai pakaian yang mengganggu pandangan orang salat. Berikutnya, untuk solat Aidul Adha sebaiknya tidak memakan apapun mulai dari masuk waktu subuhnya sampai pulang salat. Berbeda dengan Idul Fitri. Dijelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaghdu yaumal fitri hatta yat'am. Rasulullah kalau hari Idul Fitri beliau tidak berangkat ke tempat salat kecuali beliau makan dulu. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu. Untuk apa makan? Untuk memutuskan Ramadan. Jadi memuliakan Ramadan dengan cara memutuskannya pagi itu makan, bahwa ini bukan lagi Ramadan, sudah selesai, sudah pergi Ramadan. Apa yang beliau makan? Ya'kulut tamarat. Beliau kalau mau salat Idul Fitri makan dulu, yang dimakan adalah tamar, kurma, bukan lontong. Oh, bapak mengatakan ilung hanjut, saya enggak bisa. Kalau enggak bisa kena lontong pagi, taruh kurma dalam lontong. Paling kurang nak mubah-mubah kurma baca kajian. Nah, itu kalau Idul Fitri. Bagaimana Idul Adha? Wala ya'kulu yawmal adha hatta yarja'a fayakulu min udhayatihi. Kalau Idul Adha Rasulullah tidak memakan apapun dari mulai masuk waktu subuhnya sampai pulang salat. Untuk apa beliau bertahan? Fayakulu min udhayatihi, agar makanan yang pertama masuk ke dalam perutnya di pagi hari itu adalah hasil sembelihan binatang kurbannya sendiri. Jadi itu hikmahnya. Jadi kita ini disuruh tidak makan dulu. Yang pertama kali masuk ke dalam perut adalah binatang kurban kita sendiri. Itu hikmahnya. Jadi bapa kalau binatang kurban punya bapa disembelih di hari kedua, maka bapa jangan makan sampai hari kedua. Dan berat, mati yang pak. Jadi bukan begitu, karena kita hari ini berbeda. Dulu Rasulullah habis salat itu langsung pulang, summa nanhar, dan kami langsung menyembelih. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat makan. Jadi makannya mungkin sekitaran jam 10 itu sudah makan binatang sembelihannya sendiri. Kita hari ini tidak sempat, Pak. Kalaupun disembelih hari pertama, paling selesai nanti duhur atau asar. Nah, makanya kalau nggak bisa melakukan itu dengan sempurna, paling kurang ikutilah sunnah Nabi dengan menahan dulu makan sampai pulang salat. Mau makan apapun setelah salat silakan. Berikutnya, at-tabkir ila al-aida. Disunnahkan bersegera menuju ke tempat salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Barra bin Azib, "Inna awwala ma nabda'u bihi yaumuna hadha an nusalli summa narja' linanhar." Kata Rasulullah, kami memulai hari kami di hari raya Idul Adha setelah salat subuh, maksudnya karena salat subuh enggak diberitakan karena memang wajib rutin. Kami memulai hari kami maksudnya setelah pulang salat subuh, yaitu kami mempersiapkan untuk salat. Jadi maksudnya segera habis solat subuh itu bersegera pulang, segera bersiap-siap untuk menuju ke tempat salat. Jadi jangan disibukkan lagi dengan urusan rumah dulu. Karena ada sebahagian saya lihat itu habis solat subuh, kadang-kadang enggak mandi dulu. Sibuk, suami bantu isteri pasang gorden. Ada yang memasukkan kuih ke dalam toples, lalu pel lantai rumah, sapu-sapu halaman. Kemudian ada yang naik ke atas genteng, alih pupu ke pegang. Nanti terlambat waktu salat. Itu perlu dihalu-halu selalu sama panitia. Salat akan dilakukan kepada bapa ibu yang masih di jalan, teruslah di jalan, misalnya begitu.
Itu berhalu-halu terus-terusan, enggak selesai-selesai. Ada yang sudah mau takbir masih belum sampai. Kenapa? Padahal dari subuh itu waktunya panjang menuju solat. Kenapa orang kita selalu kayak begitu? Karena mengira ada amalan lain yang lebih utama dilakukan. Tidak, Pak. Habis solat subuh, seorang ibu, seorang ayah itu langsung suruh anak-anak mandi. At-tabkir, percepatlah menuju ke tempat solat. Kalau bisa datang setengah 7 sudah datang. Misal kita jadual kita jam 7.15 mulai solat. Itu 7:30 solat. Itu jam setengah 7 kita sudah ada di tempat. Itu lebih baik. Kita yang laki-laki bisa pilih saf pertama. Ini saf yang paling dicintai oleh malaikat, yang paling banyak diminta ampun oleh malaikat. Nah, yang perempuan kalau tidak ada tabir memilih saf paling belakang, karena kata Rasulullah sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan. Tapi kalau ada tabir, maka tidak mengapa perempuan langsung berada di depan, di belakang tabir. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kata Rasulullah, kami di hari raya Aidul Adha setelah salat subuh langsung siapkan untuk salat. Summa narja' linanhar. Habis salat kami pulang untuk menyembelih. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana wa man zabaha qabla zalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuk fi syai'. Habis salat pulang menyembelih, barang siapa yang melakukan itu, maksudnya melakukan itu salat Idul Adha kemudian pulang menyembelih, maka dia telah menyempurnakan sunnah kami, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya, maka dia hanya daging yang dipersembahkan kepada keluarganya. Artinya tidak dianggap kurban. Karena kurban itu dimulai dari, kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah imam selesai salat 2 rakaat yang ringan, di situ sudah boleh berkurban. Kemudian berakhir sebelum terbenam matahari hari tasyriq. Jadi maksudnya yang menyembelih sebelum salat hari raya tidak dianggap kurban. Itu hanya daging yang dia makan dengan keluarganya. Jadi percepatlah persiapan menuju ke tempat salat. Lalu ikhrajun nisa' lil musalla. Disunnahkan semua perempuan disuruh keluar untuk menuju ke tempat salat. Baik perempuan ni yang al-awatik wa zawatil khudur. Ada perempuan-perempuan yang selama ini dipingin itu dijaga betul mak ayahnya. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, karena betul-betul dijaga kesalehannya. Tapi hari itu disuruh keluar. Disuruh keluar. Wal huyat, dan orang-orang yang haid bawa ke tempat salat. Wa ammal huyat fayashhadna al khair. Orang-orang yang haid mereka dapat pahala dengan menyaksikan kebaikan. Wa da'watal mu'minin, dan mereka mendapatkan doa dari seluruh kaum mukminin. Wa ya'tazilna al musalla, namun jangan salat. Artinya jauhkan diri dari tempat salat. Jadi orang haid tetap disuruh hadir. Jadi kita ini suami-suami, kalau kita tanya, kalau kita bawa istri bilang saya sedang haid, bilang Rasulullah tetap suruh bawa orang haid, namun tidak salat, dan jangan berdiam di dalam masjid. Dalam pandangan jumhur ulama terutama Syafi'iyah mengatakan al-labas fil masjid atau al-maqsu dilarang bagi orang haid. Jadi di mana duduk orang haid, duduk di luar. Kalau di tenda tidak mengapa, kalau ada tenda di luar, duduk tempat tenda, duduk di paling belakang yang tidak mengganggu saf, karena dia tidak bisa salat duduk. Untuk apa? Dengarkan khutbah, dia dapat pahala. Kalau dia tidak ada tempat duduk, cari pohon-pohon di samping-samping masjid, duduk di bawah-bawah pohon. Kalau mau duduk di atas pohon juga boleh. Apalagi kita kasih pisang satu, cocok dah. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala bawa apa? Semua keluarkan, anak-anak gadis semuanya bawa. Begitu juga ikhrajus subyan lis-salah, anak-anak juga disuruh bawa. Namun kalau anak-anak ada pertimbangan. Kita lihat dulu anak kita. Kalau anak kita tipe penghancur negara, itu jangan dibawa. Kalau dia yang model belum memayis pun, masih 7 tahun ke bawah, kita tahu memang batat tunggang kayak kita waktu kecil. Itu kalau dia model sampai jalan di semua saf, diinjak semua kacamata orang solat, HP orang solat bertuh mendung, ada dia satu, itu cukup, jangan bawa dulu. Kalaupun bawa boleh ikat di musalla, ikat di sajadah. Ni ikat aki, ni ikat jaro.
Jadi lihat dulu kalau anak-anak. Tapi kalau isteri yang haid bawa, dapat pahala. Berikutnya, mulai dari keluar rumah hendaknya orang bertakbir bisautin murtafi' dengan suara yang keras. Maksud suara keras jangan teriak-teriak. Suara didengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mulai dari keluar rumah, sama kayak orang haji, labbaik Allahumma labbaik. Itu yang disuruh, bukan disuruh ngupat. Ini satu keluarga ada dalam mobil takbir sampai ke kapan? Sampai ke tempat solat, sambung takbir sampai imam berdiri untuk solat. Itu pekerjaan itu dimulai dari keluar dari rumah, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakhruju fil aidain rafi'an sautahu bitahlil wa takbir. Rasulullah kalau sudah mulai keluar dari rumah menuju ke tempat salat, di situ beliau sudah mulai takbir. Jadi takbir sama-sama dengan keluarga, takbir. Karena ada sebagian orang kadang-kadang ngupat, begitu lewat di depan rumah tetangga, dia lihat belum terbuka pintu, padahal tetangga sedang siap-siap. Dah mulai mereka mengatakan, jih cihana itu mayang. Memang enggak solat orangnya, jangankan sembahyang, urung menteng hana utak. Dah mulai. Artinya kita ngupat. Itu tidak ada manfaat selain berdosa. Kemudian ada musalah qabla salatil aid, tidak ada salat sebelum salat aid. Jadi tidak ada tahiyat, tidak ada qabliyah aid. Juga tidak ada tahiyat lapangan. Jadi kalau dilakukan di lapangan, tidak masuk ke area masjid, tidak ada salat tahiyat lapangan, kecuali dilakukan dalam masjid, yang menginjakkan kaki ke dalam masjid sebelum duduk disunnahkan 2 rakaat, itu baru ada tahiyatul masjid. Tapi yang di luar tidak masuk area masjid, tidak pernah dikenal dalam fikih ada tahiyat lapangan, tidak ada. Jadi tidak perlu duduk saja, kecuali masuk masjid baru berlaku salat tahiyatul masjid. Karena ada, saya perhatikan sebagian datang ke lapangan, kadang-kadang sebagian solat bukan lapangan, dia lentang saja dia solat 2 rakaat, tidak ada salat tahiyat lapangan. Itu hanya berhubungan dengan masjid yang masuk ke area yang biasa digunakan untuk solat di dalam masjid biasa. Sedikit lagi, berikutnya setelah solat al-musaffahah li ikhwanihi al-musallin wa tabadul at-tahni'ah, setelah solat disunnahkan untuk bersalam-salaman dengan sesama saudara dan bergantian mengucapkan tahniah. Itu ada sunnahnya. Kita ini kalau bersalaman sesama muslim gugur dosa berdasarkan hadis Nabi. Apalagi kalau kita gok-gok kuat, itu kuat lagi dosanya jatuh. Jadi upaya memeluk Allah, kalau yang lama tidak bertemu itu disunnahkan mu'anaqah, menempelkan leher dengan leher, dipeluk kalau sudah lama tidak bertemu. Misal waktu salat hari raya itu kan banyak kita tidak bertemu dengan orang-orang yang baru ketemu di hari itu. Ada yang teman SD, lalu kita bilang Masya Allah Abu Bakar ya, kita bilang ya Allah udah kayak gini jeleknya, dia nggak mau salaman lagi tuh bang, kalau kayak gitu. Menyuruh bapak bilang begitu. Jangan bilang kok sudah jelek kali sekarang, jangan bilang begitu. Dulu yang dicelanakan, katanya itu nggak mau dia salaman yang model-model begitu. Jadi sapa dengan baik, berpelukan kalau sudah lama tidak bertemu. Kemudian ucapkan kalimat-kalimat tahniah. Rasulullah mengajarkan kalimat tahniah hari raya itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau bahasa Indonesia boleh apa sajalah, tapi intinya mendoakan. Mohon maaf lahir dan batin, bahasa Indonesia juga dibolehkan. Namun kalau mengikuti hadis Nabi, Rasulullah sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Allah menerima amal kita dan amalmu semuanya. Maksudnya puasa kita, kemudian kurban kita nanti, itu mudah-mudahan diterima Allah. Berikutnya ar-ruju' min tariqin akhar. Ketika pulang, carilah jalan yang berbeda dari jalan waktu pergi. Ini berdasarkan hadis Nabi, kana iza kana yaumu 'aid khalafat tariq. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir. Rasulullah itu kalau salat Aid, kalau pergi salat Aid, maka waktu pulang dia mencari jalan yang berbeda dari waktu pergi. Misal rumah bapak di mana? Waktu ke sini jalan mana bapak tempuh? Waktu pulang jangan lagi jalan yang sama, masuk ke jalan yang lain. Tujuannya apa? Lebih banyak kaum muslimin yang bertemu dengan kita dengan orang yang berbeda. Misal kita tinggal di komplek Pak, waktu keluar dari lorong A, waktu pulang dari lorong B. Jadi waktu datang lorong A itu assalamualaikum, laki maaf be. Waktu pulang ketemu yang lain, jangan orang set-set, ketemu lagi orang lain. Itu maksud tujuan khalafat tariq. Tapi ini hanya sampai di jalan yang disuruh berbeda, tidak disuruh masuk ke rumah dari pintu yang berbeda.
Jadi jangan bapak keluar dari pintu, masuk dari jendela, atau yang minta pintu likut. Tidak, itu sunnahnya, jalan yang berbeda. Tujuannya itu. Berikutnya, silatul arham, sambunglah silaturahim setelah pulang dari hari raya. Kenapa? Mustikah hari raya? Tidak. Cuma itu kesempatan yang paling baik. Orang sudah saling paham. Yang bermusuhan datanglah di hari raya. Karena itu biasanya sudah saling paham-paham tuh. Kalau enggak datang juga di hari raya, biasa susah datang di hari lain. Yang mana yang lebih diutamakan? Hubungilah dulu orang tua, lalu kemudian dengan sanak saudara, baru dengan tetangga. Kalau dengan tetangga, maka pintu yang paling dekat dengan pintu kita dulu yang kita kunjungi. Tetangga paling dekat dengan kita dulu kita kunjungi. Dan bapak ibu ketika mengunjungi silaturahim di hari raya, jangan datang di waktu yang orang sedang tidak bisa menyambut dengan baik. Jangan datang yang sifatnya mengganggu orang. Jangan datang setelah solat duhur. Jangan datang terlalu larut waktu malam. Kita datang bertemu jam 2. Orang udah capek. Dia mau tidur. Makanya salam kita enggak disaut. Salam kita dalam kamar disautnya. Itu jangan ganggu. Itu juga kita harus punya adab. Dan kita kalau bertamu ke rumah orang, kalau bawa anak-anak, itu juga kita yang harus berperan. Jangan waktu anak kita cabut-cabut tisu, kita diam saja. Yang punya rumah mau bentak, enggak enak. Anak-anak kawan dia enggak dibentak, sakit hati, tisu dah berhamburan. Ini yang hana otak, so anaknya pemai. Yang enggak ada otak anak itu apa mamaknya? Mamaknya enggak ada otak. Makanya kalau mamak enggak ada otak, nanti si imam punya rumah akan pura-pura manggil anak ke belakang. Anak ada bonbon, yuk ke belakang sebentar ya. Di belakanglah digas sama mamak sama tuan rumah. Ikah nah 3 detik kecebok butampa ke. Ngompak modal kayak gitu Pak. Karena kenapa? Enggak pakai otak yang punya yang datang. Maka kayak gitu. Kalau anak kita sudah mulai tuang-tuang air, tuang-tuang ini, kita yang harus pakai perasaan. Ini enggak boleh nak, enggak boleh. Kalau perlu cubit langsung. Ini enggak apa-apa nak. Ini teman mamak dari SD, buat aja. Kapan lagi kita hancurkan rumah dia? Kalau bukan sekarang, buat. Kan betul hana utak berarti Pak. Jadi jangan sampai kayak gitu kita bertamu ke rumah orang. Baik. Nyo kada bengih Pak. Yang terakhir, nyoka terakhir. Kemudian al-ijtihad fi ta'atillah wa tarkul ma'asi. Habis ketika hari raya, tetaplah taat pada Allah dan tinggalkan maksiat. Ini penyakit. Syaitan paling pintar mencari celah. Kita paling banyak tidak taat lagi ke Allah, malah di ketika Allah memberi kesempatan bersenang-senang. Yang biasa salat duhur berjamaah, hari raya sudah tidak nampak lagi salat duhur berjamaah. Yang biasa salat duha, hari raya dia tinggalkan salat duha. Yang biasanya ngaji Quran 1 halaman 2 halaman, hari raya selama 4 hari dia tidak ngaji lagi. Yang biasanya pakaian syar'i terus-terusan, yang perempuan jilbab besar-besar, terus baru raya ke baju ketat. Ini hati-hati Bapak, ini jebakan-jebakan. Tetaplah salat duhur, azan datang. Nah, yang perempuan juga begitu, jaga pakaian. Nah, lalu jaga anak-anak kita jangan dijemput oleh pacarnya. Jadi jangan sampai hari raya, mak adik pergi ya dengan Bang Taib baru pulang, dijemputnya, lalu kita bilang ya sudahlah, ni karena hari raya, tapi jangan lama-lama ya. Kita kasih izin.